Oke teman-teman, balik lagi di podcast Canda Investasi dan di YouTube KSPM Open Veteran Yogyakarta. Di sini kita di season 3 ya, di segmen ngerti, yaitu apa? Kalian seputar investasi. Oke, aku Fatur dari divisi Investor Relation. Dan aku Ignacio dari divisi Capital Market. Sebelumnya gimana nih kabar Mas? Aku sih baik tapi lagi agak pilek nih. Agak pilek. Kalau kamu gimana tuh? Kalau aku juga agak pilek nih gara-gara cuacanya lagi ekstrim ya. Oh, kirain ketularan aku nih. Wah, enggak dong, enggak. Oke, kita hari ini kita mau ngebahas apa sih, Nas? Nah, di sini kita mau bahas yang basic dulu sampai ke advance. Dari yang basic itu money management, gimana ngatur uang, sampai ke bahasan soal pasar modal kayak saham, reksadana, obligasi, dan yang lagi booming nih, Obligasi fixed rate. Ya, karena obligasi fixed rate ini biasanya bisa dibeli oleh nasabah prioritas ya, yang tabungannya udah lumayan besar lah gitu. Sedangkan kita kayak investor retail ini ya kesulitan lah ya, terkendala karena kita nggak bisa beli gitu. Oke, langsung aja yang ke pertama nih, money management ya. Oke. Nah, money management ya. Kan kita ini lagi kuliah nih, Tur. Gimana cara kamu nih ngatur duit buat sisihin buat saham atau buat investasi lah, sama kebutuhan. Oke, kalau dari aku sendiri ya, itu aku sisihin di awal bulan. Jadi nggak aku sisain. Kan orang-orang sisain ya, jadi di akhir bulan baru investasi. Nah, kalau aku sisihin di awal bulan aku sekitar 300.000. Nah, di situ 300.000 itu aku pecah-pecah lagi sih gitu. Kalau kamu gimana, Nes? Kalau aku itu misalnya dapat bulanan, sama juga sih disisihin, bukan disisain. 50, 30, 20. 20 itu udah fix buat investasi. Oke. Nah, aku mau nanya, tadi 20% tadi. Nah, itu 20% itu tadi dipecah kemana-mana aja. Oke. Kalau 20% itu pecah ke sebagian ke saham dan juga sebagian ke reksadana. Oke, sahamnya berarti saham individual ya? Ya. Apa ada saham US atau ada juga saham US? Saham US, kita menarik nih. Oke, kalau di reksadana tuh reksadana apa? Kalau aku cuma pendapatan tetap sama ke apa? Pasar uang. Pasar uang. Oke, berarti yang lebih konservatif lah ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku itu belinya tuh di sekitar 100.000 di reksadana saham ya malah. Karena ya aku juga belum butuh banget sekarang dan masih masih untuk jangka panjang lah. Nah, kalau sisanya 200.000, sekitar 200.000 tuh ada aku dollar cost averaging lah. Saham-saham kayak blue chip gitu yang masih harganya masih lumayan murah gitu. Kalau ngobrolin soal saham US, kamu udah pernah main juga nggak? Oke, kalau saham US mungkin invest lah ya. Kalau main kan kayak kesannya kayak nggak butuh gitu kan. Ya, kalau invest tuh lebih aku pasti pernah sih saham US. Salah satunya tuh tapi aku ada pengalaman buruk di saham US karena nggak ada batas ARB kan ya. Dan jam perdagangannya beda ya. Jam 10 malam kalau nggak salah baru buka lagi gitu. Nah itu aku boleh ya sebutin ya satu ya. Emitennya itu Netflix ya. Netflix karena aku di situ ngelihat kayak Netflix ini kan banyak film ya. Kayak filmnya pas itu beberapa film-film series yang terkenal tuh Money Heist gitu-gitu. Nah, aku ngerasa kayak Netflix ini bakalan bertumbuh gitu. Ternyata tapi ya karena keadaan makro US juga kayak suku bunga gitu-gitu jadinya merah lah saham Netflix ya. Nah, jadi situ aku kapok lah mendingan saham-saham di bursa Indonesia aja gitu. Kalau kamu sendiri saham US Aku tuh saham US yang masih megang nih sampai sekarang Shopify itu apa, Nas? Itu tuh kayak Shopee-nya tapi di US. Oh, nah kayak induknya gitu ya. Jadi aku di situ cuma swing, bukan buat invest. Oh, Takut juga kalau pakai technical dong. iya, pure technical. Oke. Kalau ngomongin soal loss nih, aku juga pernah loss soalnya. Tapi di saham Indo. Saham Indo. Pas baru-baru awal mulai, belum ada pengetahuan lah soal saham. Nah, di sini kita rekomendasiin buat teman-teman semuanya, daripada loss kayak kita di sini, mending belajar dari reksadana dulu. Oke. Nah, kalau tadi kan kita punya kesamaan ya, dua-duanya kita invest di reksadana ya. Nah, reksadana tuh bisa mulai dari 10.000 gitu. Karena bisa mulai dari 10.000, jadi semua orang itu bisa. Ya ada alasan lah buat. Gak ada alasan. Dan ada beberapa macam produk. Jadi kita
sesuaiin sama profil risiko kita gitu. Kalau aku sendiri kan karena profil risikoku agresif, jadinya aku lebih ke reksadana saham gitu. Tapi kan returnnya dengan catatan return yang juga tinggi ya. Sedangkan diri yang konservatif menuju defensif ya. Jadi coba ya malah di pendapatan tetap sama pasar uang. Oke. Gitu. Karena tadi kan reksadana saham itu ya pasti isinya instrumennya mayoritas di saham ya. Jadi volatilnya lebih tinggi ya gitu. Nah, kalau ngomongin reksadana tuh kan ada beberapa macam ya, ada 4 gitu. Nah, itu yang pertama tuh reksadana apa sih yang pertama tadi? Kayak kamu tadi? Yang aku tuh pendapatan tetap. Pendapat tetap. Nah, itu pendapat tetap tuh isinya apa tuh? Isinya lebih ke surat utang atau obligasi. Surat utang ya, obligasi. Sama tadi ada reksadana pasar uang ya. Nah, itu lebih ke instrumen apa? Deposito ya? Iya. Lebih ke deposito yang ibaratnya pasti naik terus lah ya grafiknya. Turunnya lah. Oke. Kalau aku sendiri itu kan reksadana saham. Nah, itu aku lebih ke reksadana indeksnya ya, tapi ke BNI AM Index 30. Nah, di situ 30 saham berfundamental baik lah yang udah diseleksi ya sama ya mau manajer investasinya juga. Terus juga ada di BNP Paribas Serika Hati, di situ saham-saham kebanyakan perbankan juga gitu. Jadi lebih volatil tapi nggak terlalu volatil kayak pertambangan gitu lah ya. Kan pertambangan tuh volatilnya parah ya. Gitu. Terus kalau kamu sendiri tuh ngelihat reksadana tuh apa dari aset under manajemennya atau expense ratio-nya apa gimana? Kalau aku lihatnya dari AUM-nya atau aset under management. Jadi kalau makin gede dana yang bisa dia simpan atau dia pegang, itu mungkin menurutku itu lebih meyakinkan buat kita untuk alokasi dana. Oke. Kalau aku malah lihatnya dari expense ratio. Lihatnya dari expense ratio. Nah, karena kalau misalnya expense ratio-nya besar, ibaratnya kan fee manajer investasinya besar. Nah, keuntungan kita juga bakal tergerus kan. Nah, tapi itu balik lagi ke teman-teman mau kayak gimana. Sedangkan tadi reksadana saham itu kan lumayan besar tuh expense ratio karena kan dipindah-pindah. Nah, tapi karena aku reksadana sahamnya indeks, nah expense ratio itu nggak terlalu besar karena udah ada indeksnya, jadi dikelolanya secara pasif gitu, nggak aktif, nggak usah dikelola-kelola, dirubah-rubah portofolionya gitu. Nah, jadi balik lagi dari keempat jenis yang tadi, teman-teman harus lebih tahu lah gimana profil resiko kalian dan juga disamain dengan kebutuhan gitu. Betul. Kalau misalnya buat jangka panjang ya, itu yang mungkin kalau buat jangka panjang bisa reksadana saham gitu. Kalau mungkin buat lebih nggak volatil, lebih buat jangka menengah atau pendek ya lebih ke pendapat tetap gitu. Oke, kita ngomongin tentang terakhir nih yang lagi hot banget, yaitu apa? Nah, Obligasi fixed rate. Oke, obligasi fixed rate. Kenapa sih lagi hot banget nih? Karena mungkin baru ini ya, ada salah satu aplikasi yang baru bikin ini. Yang bisa dibeli oleh investor retail ya. Karena tadi aku udah singgung di pertama tadi itu obligasi fixed rate ini bisa dibeli sama nasabah yang prioritas lah ya, yang dananya besar lah. Kayak kita gini kan nggak bisa. Nah, tapi salah satu aplikasi ya, gitu, salah satu aplikasi kayak Bibit bisa dibilang ya, dipakai. Nah, bisa dipakai itu. Di situ kita bisa beli dengan minimal beli 1 juta ya. Kenapa di sini? Kenapa obligasi fixed rate ini menarik? Karena bisa dijual belikan di pasar sekunder ya. Bisa, jadi liquid lah ya. Jadi kita nggak usah nunggu jatuh tempo. Kan jatuh tempo obligasi itu 5 tahun, 10 tahun ya, lama. Jadi kalau obligasi fixed rate ini kita bisa jual beli di pasar sekunder gitu ya. Kapan aja satu. Bener. Oke. Kalau tadi kan udah obligasi fixed rate ya, mungkin balik lagi ke saham lah. Saham Indonesia kan belum tuh tadi ya, saham Indonesia. Nah, kalau kamu sendiri tuh strategi saham Indonesia tuh gimana sih? Nah, kalau aku saham sendiri itu screeningnya mungkin bisa dibantu dari reksadana. Oke. Reksadana saham itu kan dikelola sama manajer investasi, dan juga kita bisa lihat di aplikasi ya. Iya, itu mereka alokasi dananya ke saham-saham apa aja. Nah, dan itu aku screening lagi, dan juga pakai analisa juga. Kalau kamu gimana tuh? Oke, kalau aku lebih sekarang ke teknikal sih, lebih swing trade juga. Mungkin kan kamu di saham US ya. Kalau aku tapi lebih di saham Indonesia, jadi kayak
yang kadang aku pakai Bollinger's Band gitu-gitu lah ya, indikator. Nah itu kalau misalnya udah tercapai yang aku mau ya sesuai dengan indikatornya, baru aku beli gitu. Tapi kalau misalnya dia turun lagi, ya tentunya aku bakal trading plan juga 3% aku buang gitu, buang barang gitu. Kalau aku sendiri kan teknikal tuh. Kalau kamu berarti alirannya teknikal juga ya berarti ya. Tapi lebih ke lihat di lebih ke lihat fun fact sheet dari ini deal manajer investasinya ya. Juga lihat dari kondisi makroekonomi, juga berita-berita yang mungkin bisa sentimennya ya. Oke, tapi kamu ada invest di saham blue chip atau lebih ke second liner atau gorengan tuh gitu? Second liner sama third liner yang volatil lah. Oke. Berarti gorengan main ya? Gorengan investnya. Oke. Kalau kamu tadi gimana? Kalau aku ada di saham first liner ya, bisa ya BBRI lah. BBRI lebih mana perbankan lah, terserah mau mana, tapi perbankan kan lebih aman lah ya, ibaratnya kan sahamnya volatil tapi tidur juga tidur tenang lah gitu, dividennya juga jumbo ya gitu. Tapi juga ada di second liner atau third liner juga, tergantung sama tadi teknikal tadi. Kalau misalnya lagi pas ya aku beli gitu. Tapi sekarang aku lagi ini juga sih di saham IPO. IPO juga aku masuk juga ya. Itu IPO Hunter. Aku IPO itu kan karena mungkin tiap akun-akunnya itu dikasih jatah ya. Jadi jatahnya karena terbatas. Karena kan itu di pasar primer ya. Dikasih misalnya lotnya cuman sekian gitu. Tapi karena misalnya banyak yang mau, jadinya kan harganya bakal naik tuh karena demand-nya dan supply-nya itu nggak seimbang. Jadi karena demand tinggi, supply-nya terbatas, jadinya kan harganya naik ya. Nah jadinya banyakan saham-saham IPO ini juga bakalan ARA ya, hari pertama atau hari kedua, atau bahkan kemarin sampai hari keempat juga ARA terus. Tapi ingat ya ada masanya lah, bakal ARB juga gitu ya. Jadi tetap tergantung profil risiko kalian, terserah mau fundamental, teknikal, IPO atau yang lebih ke reksadana ya, atau misalnya kalian mau membantu negara yang tadi obligasi fixed, karena itu dananya dipakai buat apa Nas? Dipakai buat bangun infrastruktur. Mau infrastruktur gitu ya, bantu-bantulah negara gitu ya. Oke, terakhir mungkin beli ayam Pak Gembus, pulangnya naik taksi. Saksikan terus podcast Candu Investasi. Oke, terima kasih teman-teman.